Ya, doktrin Tritunggal itu sebetulnya lahir dari, kita bisa katakan, sebuah pergulatan kristologis. Kenapa kok ini menjadi satu doktrin yang sangat penting bersama dengan kristologi, Tritunggal dan kristologi? Karena doktrin Tritunggal itu sebetulnya muncul dari pertama-tama pergulatan kristologi. Orang berusaha untuk mempertahankan pengertian mengenai Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan Yesus, apakah dia adalah Allah atau apakah dia hanya manusia dan seterusnya. Nah, pertanyaan ini yang membuat gereja akhirnya, kita harus membicarakan mengenai kristologi, kita harus membicarakan mengenai keilahian Kristus, kita harus membicarakan tentang kemanusiaan Kristus, dan disitulah muncul pergulatan yang melahirkan doktrin Tritunggal. Jadi kenapa ini penting? Ya karena tidak ada iman Kristen yang bisa bertahan tanpa kedua doktrin utama ini, doktrin Tritunggal dan doktrin kristologi. Nah, orang seringkali bertanya, apakah ada dasar Alkitab, Pak, untuk mengatakan bahwa dua doktrin ini yang terutama? Salah satunya adalah di dalam Yohanes pasal 13 ayat ketiga, dan saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent. Ini adalah satu ayat yang seringkali dikutip sebagai dua doktrin utama. Tentu bukan berarti pribadi Roh Kudus tidak penting ya, tetapi memang dia lebih hidden dibandingkan dua pribadi Bapa dan pribadi Anak. Kemudian kita bisa katakan di dalam proklamasi Injil yang paling sederhana, Yohanes 3 ayat 16, tentu Anda mengingat ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara langsung menangkap sebuah nuansa Trinitarian di dalam doktrin ini. Sekali lagi, pribadi Bapa, pribadi Anak di dalam sebuah relasi yang demikian intim. Dan tentunya kalau Anda membaca dari Injil Yohanes, Anda juga akan mendapatkan pribadi Roh Kudus tidak di sideline di sana, tetapi Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus untuk mendiami kita. Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 7, 15, dan 16. Bahkan di dalam proklamasi Injil paling basic sekalipun, ada sebuah undangan untuk melihat kepada the Trinitarian faith, iman kepada Allah yang Tritunggal itu. Sehingga gak heran, di dalam Credo Athanasian yang diatasnamakan, diberikan nama sesuai dengan Bapak Gereja Athanasius itu mengatakan di dalam bagian paling atas, siapapun yang ingin selamat harus menjunjung tinggi iman Katolik, maksudnya universal ini, yang tidak menjaganya akan binasa kekal. Bukan untuk mengatakan bahwa Anda diselamatkan karena doktrin, tetapi untuk mengatakan bahwa tidak mungkin seorang Kristen yang berpegang pada Injil itu tidak mengakui atau bahkan menyangkal Allah Tritunggal di dalam pemahamannya akan Injil tersebut. Nah, ini satu hal yang membuat dua doktrin ini menjadi sangat terutama.